Sobat investor, bayangkan sobat punya perusahaan besar, dan di dalamnya ada anak usaha, yang punya potensi luar biasa. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh Astra International, perusahaan konglomerat raksasa yang sudah jadi langganan investor besar maupun retail di Indonesia. Astra baru saja mengumumkan sebuah transaksi afiliasi senilai 91,7 miliar rupiah, melibatkan dua entitas penting dalam grupnya, yaitu PT Bank Jasa Jakarta dan PT Sedaya Multi Investama. Di balik angka yang terdengar kaku ini, ada strategi yang cerdik. Sebab, langkah ini bukan cuma soal pembelian saham, tapi tentang memperkuat cengkeraman Astra di sektor bank digital dan teknologi keuangan. Lalu, apa artinya ini buat masa depan bisnis Astra? Dan kenapa investor perlu peduli? Yuk, kita bahas lebih dalam. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Sobat investor, mungkin sobat bertanya, siapa sebenarnya PT Sedaya Multi Investama atau SMI ini? Nah, SMI adalah anak perusahaan Astra yang sepenuhnya dimiliki, dan dikendalikan langsung maupun tidak langsung oleh induk besarnya. Tapi jangan salah, meski terdengar seperti anak perusahaan biasa, peran SMI ini krusial. Fokusnya bukan cuma pada jasa konsultasi manajemen, tapi juga pada pengembangan layanan digital dan platform teknologi, yang artinya, SMI jadi ujung tombak transformasi digital dalam ekosistem Astra. Dalam konteks transaksi senilai 91,7 miliar rupiah ini, SMI bukan hanya sekadar pembeli saham, tapi representasi dari visi Astra untuk menjembatani industri keuangan dengan teknologi. Disinilah kita bisa mulai melihat arah strategi jangka panjang Astra, yang makin serius bermain di sektor bank digital. Strategi yang kalau dibaca dengan jeli, bisa jadi sinyal menarik buat investor. Sobat investor, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik dari transaksi ini. Jadi begini, PT Bank Jasa Jakarta atau BJJ bukan sekadar bank digital biasa. BJJ dianggap sebagai entitas afiliasi dari Astra karena ada sosok penting di dalamnya, Suparno Jasmin. Beliau ini bukan orang asing bagi Astra, karena menjabat sebagai salah satu direktur di Astra, sekaligus duduk sebagai presiden komisaris di BJJ. Nah, dari sinilah hubungan afiliasi terbentuk. Artinya, setiap langkah strategis BJJ secara nggak langsung punya benang merah dengan visi besar Astra. Dan ini penting, karena pengaruh manajerial seperti ini, bisa membuka jalan kolaborasi yang lebih erat, entah itu integrasi teknologi, ekspansi produk keuangan, atau bahkan sinergi lintas lini bisnis Astra yang lain. Buat investor, ini bisa jadi sinyal positif bahwa Astra nggak hanya berinvestasi secara finansial, tapi juga secara struktural, untuk memperkuat posisi di sektor jasa keuangan berbasis digital. Dan sobat, sekarang kita masuk ke inti dari transaksinya, PT Sedaya Multi Investama atau SMI, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Astra, baru saja mengeksekusi langkah besar. Mereka membeli 26.933 lembar saham baru, milik PT Bank Jasa Jakarta. Nilainya, nggak main-main, totalnya mencapai 91,74 miliar rupiah. Harga per sahamnya ditetapkan di angka 3,4 juta rupiah. Ini bukan sekadar transaksi biasa. Langkah ini menunjukkan komitmen Astra dalam memperkuat ekosistem digital finansial mereka lewat BJJ, yang memang sedang gencar mengembangkan layanan bank digital. Dan menariknya, transaksi ini juga punya tujuan strategis, memberikan suntikan modal segar ke BJJ, agar bisa lebih ekspansif dan agresif dalam menjangkau pasar. Buat sobat yang mengikuti perkembangan saham Astra, ini adalah sinyal penting bahwa grup Astra makin serius menyasar sektor keuangan berbasis teknologi. Dan sobat, setelah transaksi jumbo senilai 91,74 miliar rupiah itu, peta kepemilikan saham di Bank Jasa Jakarta langsung berubah signifikan. Kini, SMI, anak usaha Astra, bersama dengan Welap Sky Limited, masing-masing memegang 49,6% saham BJJ. Jumlahnya setara, yakni 1.295.607 lembar saham per pihak. Artinya, dua pemain besar ini sekarang berbagi kendali hampir penuh atas arah masa depan BJJ.
Lalu siapa yang memegang sisanya? Sebesar 0,76% atau sekitar 20.000 lembar saham dimiliki oleh PT Widya Raharja Dharma. Perubahan struktur ini bukan cuma soal angka kepemilikan, tapi juga menandakan strategi jangka panjang. BJJ akan dikuatkan dengan dua sokongan besar, dari sisi teknologi lewat Welap, dan dari sisi ekosistem bisnis lewat Astra. Kombinasi ini bisa membuka jalan buat BJJ jadi pemain yang makin relevan di industri bank digital tanah air. Sobat investor, menariknya, sebelum transaksi senilai 91,74 miliar rupiah ini dilakukan, porsi kepemilikan saham SMI dan Welap Sky Limited di Bank Jasa Jakarta sedikit lebih kecil dibandingkan sekarang. Masing-masing hanya menggenggam 49,61% saham, atau sekitar 1.268.674 lembar. Sementara PT Widya Raharja Dharma punya porsi yang sedikit lebih besar dibanding saat ini, yaitu 0,78% atau 20.000 lembar saham. Artinya, transaksi ini bukan cuma menyuntikkan dana segar ke BJJ, tapi juga mengatur ulang komposisi saham agar dua pemilik utama, SMI dan Welap, berada pada level kepemilikan yang benar-benar seimbang, alias setara. Dari sudut pandang strategi, ini mencerminkan semangat kolaborasi dan pembagian kekuatan yang lebih terukur antara pemain lokal besar seperti Astra dan mitra teknologi global seperti Welap. Nah sobat, langkah kecil dalam angka bisa jadi lompatan besar dalam strategi bisnis. Kira-kira, ini jadi sinyal apa untuk masa depan sektor bank digital di Indonesia? Sobat, di balik angka 91,74 miliar rupiah yang dikeluarkan SMI untuk menambah kepemilikan saham di Bank Jasa Jakarta, ada tujuan strategis yang gak bisa dianggap sepele. Transaksi ini bukan sekadar perpindahan kepemilikan saham. Lebih dari itu, ini adalah suntikan modal yang ditujukan untuk memperkuat struktur pendanaan BJJ. Dana segar ini akan dimanfaatkan BJJ untuk mendukung kebutuhan operasional umum dan ekspansi bisnis, terutama di lini perbankan digital yang makin kompetitif. Dalam dunia yang makin terdigitalisasi, langkah ini bisa jadi bahan bakar penting bagi BJJ untuk berinovasi, mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi, dan menjangkau lebih banyak nasabah milenial hingga UMKM digital. Bayangkan sobat investor, di tengah tren bank digital yang terus tumbuh, Astra nggak cuma nonton dari pinggir lapangan, mereka ikut bermain dan bertaruh jangka panjang lewat BJJ. Kira-kira, menurut sobat, seberapa besar potensi BJJ buat jadi pemain besar di ekosistem bank digital Indonesia? Nah, sobat investor, selain mendukung pertumbuhan bisnis Bank Jasa Jakarta, ternyata transaksi ini juga punya tujuan finansial yang sangat strategis buat SMI sendiri. Astra menyebutkan bahwa langkah ini dirancang agar bisa menghasilkan manfaat finansial jangka panjang dalam bentuk dividen. Jadi, dengan menambah kepemilikan saham di BJJ, SMI nggak hanya menjadi salah satu pemegang saham utama, tapi juga membuka peluang mendapatkan aliran pendapatan pasif dari pembagian laba bank ke depan. Logikanya sederhana, makin besar kepemilikan, makin besar juga potensi imbal hasil dari dividen yang akan diterima. Dengan kata lain, Astra nggak cuma mendorong pertumbuhan BJJ sebagai bagian dari ekosistem bisnis digital mereka, tapi juga memperkuat posisi SMI sebagai anak usaha yang mampu menghasilkan return investasi yang stabil. Ini langkah cerdas yang sering dilakukan perusahaan besar untuk menjaga kesehatan portofolio keuangannya. Gimana menurut sobat? Apakah strategi seperti ini menarik untuk ditiru oleh investor retail dalam skala yang lebih kecil? Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Astra International saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, Jardine Cycle & Carriage Limited memegang 50,1% saham Astra, atau setara 20,2 miliar lembar. Sisanya, 45% atau 18,2 miliar lembar, dipegang publik seperti kita-kita ini. Komposisi ini ibarat dua sisi koin. Kepemilikan mayoritas oleh perusahaan sekelas Jardine, yang memiliki reputasi global, memberi stabilitas, sementara porsi publik yang besar, menunjukkan kepercayaan pasar retail. Artinya, meski Jardine mengendalikan keputusan strategis, kita sebagai pemegang saham kecil, tetap bisa nikmati imbal hasil dari dividen dan apresiasi harga. Tahun 2024 menjadi bukti, Astra International makin berkembang.
Aset mereka melesat dari 445 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 472 triliun rupiah setahun kemudian. Ekuitasnya juga ikut meroket dari 250 triliun rupiah ke 271 triliun rupiah. Apa artinya buat investor? Pertama, ini adalah sinyal kesehatan finansial yang solid. Perusahaan punya cukup amunisi untuk ekspansi bisnis, baik di otomotif, jasa keuangan, atau tambang. Kedua, kenaikan ekuitas menunjukkan manajemen yang cermat. Mereka nggak cuma mengejar omset, tapi juga menjaga keseimbangan neraca. Jadi, kalau sobat sedang mencari saham yang besar dan stabil, Astra layak menjadi pilihan utama. Apalagi, pertumbuhan aset ini bisa menjadi bahan bakar untuk prospek dividen yang lebih besar di masa depan. Meski liabilitas Astra International naik tipis, dari 194 triliun rupiah di 2023 ke 201 triliun rupiah di 2024, jangan terburu-buru khawatir. Soalnya, pendapatan mereka juga ikut merangkak naik dari 316 triliun rupiah menjadi 330 triliun rupiah. Artinya, kenaikan utang ini lebih ke strategic move untuk ekspansi bisnis, bukan sekadar tutup lubang. Apalagi, pertumbuhan pendapatan sebesar 14 triliun rupiah menunjukkan perusahaan masih on fire di tengah tantangan ekonomi. Bagi investor, ini kabar baik. Rasio utang terhadap pendapatan tetap terjaga, dan perusahaan punya ruang untuk tetap agresif tanpa mengorbankan stabilitas. Meski beban pendapatan Astra International naik dari 243 triliun rupiah di 2023 ke 257 triliun rupiah di 2024, dan beban administrasi melonjak dari 17 triliun rupiah ke 20 triliun rupiah, ini bukan tanda bahaya. Kenapa? Karena kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan mereka yang juga meningkat. Artinya, beban tersebut lebih banyak digunakan untuk ekspansi bisnis, seperti pengembangan mobil hybrid, efisiensi tambang, dan layanan keuangan, bukan sekadar biaya rutin. Ini adalah sinyal positif, perusahaan sedang invest to grow. Jadi, meskipun beban naik, potensi keuntungan jangka panjangnya menjadi jauh lebih besar. Laba periode berjalan Astra International sedikit turun, dari 44 triliun rupiah di 2023 ke 43 triliun rupiah di 2024. Tapi jangan buru-buru panik, soalnya laba per saham Astra justru naik dari 836 rupiah ke 841 rupiah. Ini karena perusahaan mengurangi jumlah saham beredar, sehingga nilai laba per lembar sahamnya meningkat. Bagi investor, ini adalah kabar baik. Meski laba total turun tipis, kepemilikan saham sobat jadi lebih bernilai. Apalagi, kenaikan laba per saham ini bisa menjadi sinyal bahwa manajemen fokus pada efisiensi dan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Return on Assets Astra International di 2024 mencapai 12,2%, angka yang cukup solid untuk perusahaan sebesar mereka. Tapi, kalau bicara return on equity, Astra International lebih ngacir dengan return on equity 21,2% di periode yang sama. Apa artinya? Return on Assets Astra menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba, sementara return on equity-nya yang lebih tinggi mencerminkan kemampuan mereka memberikan imbal hasil lebih besar bagi pemegang saham. Bagi investor, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Astra cocok untuk yang mencari stabilitas dan diversifikasi bisnis, dan juga menarik bagi yang menginginkan high return, meski dengan risiko lebih tinggi. Net profit margin Astra International di 2024 mencapai 17,4%. Artinya, dari setiap 100 rupiah pendapatan, mereka bisa mengantongi 17,4 rupiah sebagai laba bersih. Angka ini menunjukkan efisiensi dan kemampuan mereka mengelola biaya dengan baik. Sementara itu, debt equity ratio Astra International di periode yang sama terbilang cukup tinggi, yaitu 74,1%. Ini berarti Astra International lebih banyak mengandalkan utang untuk membiayai operasionalnya. Bagi investor, ini adalah pertimbangan penting. Astra menawarkan stabilitas dengan margin laba yang sehat, dan punya potensi imbal hasil tinggi, meski dengan risiko utang yang sedikit lebih besar. Arus kas operasi Astra International di 2024 mencapai 45 triliun rupiah, angka yang menunjukkan kemampuan mereka menghasilkan uang tunai dari bisnis inti. Ini bukti bahwa perusahaan tetap cuan, meski di tengah tantangan fluktuasi ekonomi. Sementara itu, arus kas untuk aktivitas investasi sebesar 13 triliun rupiah menunjukkan Astra tak berhenti berinovasi. Dana ini digunakan untuk ekspansi bisnis, seperti pengembangan mobil hybrid dan efisiensi tambang.
Ini merupakan kombinasi sempurna, arus kas operasi yang kuat jadi jaminan stabilitas, sementara investasi besar-besaran membuka peluang pertumbuhan jangka panjang. Arus kas untuk aktivitas pendanaan Astra International di 2024 mencapai 24 triliun rupiah. Angka yang menunjukkan perusahaan aktif mengelola struktur modal, baik melalui pembayaran utang, dividen, atau penerbitan saham baru. Meski terlihat besar, ini sejalan dengan peningkatan total kas mereka, sebesar 7 triliun rupiah, di periode yang sama. Artinya, Astra tetap punya kusion keuangan yang aman, untuk operasional dan ekspansi bisnis. Ini merupakan kabar baik, bahwa perusahaan mampu mengelola pendanaan, tanpa mengorbankan likuiditas. Keberuntungan dan kesuksesan finansial, bukan sekadar tentang timing yang tepat, tapi juga strategi yang matang, seperti yang ditunjukkan oleh Astra International. Astra membuktikan bahwa mereka tak hanya mengandalkan momentum, tapi juga kerja keras dan inovasi. Ini merupakan pelajaran berharga, bahwa kesuksesan finansial di pasar modal, butuh kombinasi antara kesabaran, riset mendalam, dan keberanian mengambil peluang. Jadi, kalau sobat ingin cuan dalam jangka panjang, jangan cuma mengandalkan keberuntungan. Tirulah langkah Astra, yang selalu siap dengan strategi dan eksekusi yang tepat. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.